Halo teman-teman, selamat datang kembali di ruang tenang kita. Hari ini, kita sudah sampai di langkah ketiga dari perjalanan 48 hukum kita. Sebuah hukum yang terdengar cukup misterius, yaitu sembunyikan niatmu. Mendengar judulnya saja mungkin terkesan seperti sebuah rencana yang licik. Namun, mari kita bedah dengan kacamata profesional yang elegan. Dalam dunia kerja yang serba cepat, seringkali kita merasa perlu untuk menceritakan semua rencana besar kita kepada orang lain. Mungkin kita ingin mencari validasi, atau mungkin kita hanya terlalu antusias. Tapi, tahukah kamu, terlalu dini mengumbar niat justru bisa membuka celah bagi gangguan yang tidak perlu. Taktik senyap untuk hukum ini sangat sederhana. Bicaralah setelah hasil itu ada, bukan sebelum rencana itu dimulai. Mengapa kita harus menyembunyikan niat? Bukan karena kita ingin menipu orang lain, tapi karena kita ingin menjaga energi kita tetap fokus. Saat kamu mengumumkan rencana besarmu kepada rekan kerja yang salah, atau di waktu yang kurang tepat, kamu tanpa sadar mengundang komentar, keraguan, dan kritik sebelum kamu sempat membuktikan kinerjamu. Inilah yang sering mematahkan semangat kita di tengah jalan. Bayangkan, jika kamu sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia untuk peningkatan karir. Jika kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri, kamu bisa bekerja dengan tenang, kamu bisa menyusun strategi tanpa interupsi, dan saat waktunya tiba, kamu muncul dengan hasil yang solid dan matang. Itulah kekuatan dari strategic silence atau kesunyian yang strategis. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam keseharian? Jika kamu punya target besar, misalnya ingin pindah divisi atau menguasai skill baru, fokuslah pada prosesnya secara diam-diam. Jadikan pekerjaan yang belum selesai sebagai privasi yang kamu jaga dengan baik. Saat ada yang bertanya tentang rencana masa depanmu, kamu tidak perlu berbohong. Kamu cukup memberikan jawaban yang tenang dan umum. Saya sedang fokus memberikan yang terbaik untuk tanggung jawab saya saat ini. Dengan melakukan ini, kamu sebenarnya sedang melindungi ide-ide brilianmu dari gangguan politik kantor yang dangkal. Kamu juga menghindari ekspektasi orang lain yang seringkali justru menekan mental kita sendiri. Teman-teman, sembunyikan niatmu, bukan untuk menjadi orang yang tertutup, tapi untuk menjadi orang yang lebih berdaya. Seseorang yang membiarkan hasil kerjanya yang berbicara, bukan rencana atau janji manisnya. Jadilah pribadi yang tenang, bekerja dalam senyap, dan biarkan kesuksesanmu menjadi kejutan yang elegan bagi mereka yang meremehkanmu. Kita telah menyelesaikan hukum ketiga. Tetaplah tenang, tetaplah fokus pada tujuanmu, dan biarkan energimu terpakai untuk karya, bukan untuk sekadar wacana. Terima kasih sudah menemani saya di sesi ini. Sampai jumpa di hukum keempat. Tetaplah menjaga kedamaianmu.